Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, terjadi insiden kecelakaan beruntun antara 3 unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Mangir, Kecamatan Rogo Jampi pada Selasa pagi. Akibatnya, insiden laka lantas tersebut 1 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemirsa, kejadian kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 3 unit sepeda motor jenis Honda Grand, Yamaha Jupiter, dan sepeda motor Yamaha Fiction. Lantaran kurang berhati-hati saat berkendara, satu pengendara sepeda motor jenis Honda Grand bernopol DK5576CG kontra dengan kendaraan Yamaha Fiction bernomor polisi P3199VL. Disusul kendaraan lain dari sepeda motor Yamaha Jupiter bernopol P3198XW. Akibatnya kecelakaan beruntun tersebut, satu pengemudi sepeda motor Sutrisno yang mengendarai Honda Grand langsung meninggal di tempat, sedangkan 3 orang korban lainnya mengalami luka-luka berat. Ibda Wahid Hashim selaku Kanit Kamsel Polresta Banyuwangi menjelaskan, kronologi kejadian berawal dari pengendara sepeda motor Honda Grand melaju dari arah utara ke selatan dengan membawa tobos. Melaju dari arah yang sama dari belakang pengendara Yamaha Fiction, sesampainya di TKP atau di Jalan Menikung, berhenti di badan jalan atau di tengah hendak berbalik arah ke utara. Karena jarak yang terlalu dekat, pengendara Fiction tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Grand. Karena tidak dapat menguasai laju kendaraan, langsung oleng ke kanan. Dengan waktu yang bersamaan, melaju kendaraan Jupiter dengan teman yang diboncengnya. Muncul dari arah berlawanan pengendara Jupiter. Sontak juga tidak bisa menghindari kendaraan Yamaha Fiction. Insiden tersebut memunculkan terjadinya kecelakaan beruntun. 22 telah terjadi laka lantas antara 3 kendaraan yang terlibat, yaitu laka lantas itu terjadi di Jalan Raya Mangir masuk Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Honda Grand, kendaraan Yamaha Fiction, dan kendaraan Yamaha Jupiter. Jadi untuk pengendara dari kendaraan Honda Grand tersebut atas nama Saudara Sutrisno, dan pengendara kendaraan Fiction adalah Saudara Ahmad Kholili, dan selanjutnya dari kendaraan Jupiter adalah pengendara oleh Saudara Anang Subagiono dengan berboncengan dengan Muhammad Afandi. Dapat kita sampaikan bahwa kecelakaan tersebut itu berawal dari kendaraan Honda Grand melaju dari arah utara menuju ke selatan, di mana kendaraan Grand tersebut membawa sebuah tobos ya dari arah utara ke selatan, dan kemudian sampai di TKP kendaraan Honda Grand tersebut berhenti sejenak untuk berputar balik. Pada saat berhenti tersebut, dari arah belakang ada kendaraan Fiction yang kaget dan tidak bisa menguasai kendaraannya, akhirnya bersenggolan dengan kendaraan Grand tersebut. Akhirnya bersenggolan di mana kendaraan Fiction tersebut terpelanting ke arah kanan, dan dari arah selatan melaju kendaraan Yamaha Jupiter, di mana dari Yamaha Jupiter juga tidak bisa menguasai kendaraannya, dan akhirnya kendaraan Fiction yang bersenggolan dengan Grand tersebut yang terpelanting ke kanan akhirnya disambut dengan kendaraan Jupiter yang dari arah selatan, mana akhirnya melibatkan 3 kendaraan tersebut. Dengan kondisi dari pengendara Yamaha Fiction tersebut mengalami benturan di kepala, akhirnya meninggal dunia di lokasi. Untuk selanjutnya dari pengendara yang lain menjalani perawatan di Rumah Sakit NO Mangir Banyuwangi. Akibat insiden tersebut, satu pengendara sepeda motor mengalami gagar otak meninggal dunia di tempat.
Sedangkan 3 korban lainnya mengalami luka-luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk selanjutnya, 3 unit kendaraan diamankan di pos lantas Polsek Rogo Jambi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, pria asal Bangurejo tewas setelah menabrak truk bermuatan kayu yang mogok lantaran mengalami pecah ban di Jalan Raya Silaragung pada Minggu malam. Korban yang saat itu tak menyadari ada truk tengah berhenti di tengah jalan, langsung menabrak pantat truk hingga korban terpental. Luka berat pada bagian kepala membuat korban tak terselamatkan saat perjalanan menuju rumah sakit. Beginilah kondisi Honda Scoopy warna abu-abu usai menabrak truk bermuatan kayu di Jalan Raya Bangurejo, tepatnya depan SDN 2 Sambi Mulyo, Kecamatan Bangurejo pada akhir pekan lalu. Bagian depan motor Scoopy bernopol P3970YH ini nyaris ringsek dan hanya menyisakan bagian belakang saja. Tidak hanya itu, sang pengendara motor bernama Reza Khairul Roshid, 20 tahun, tewas saat perjalanan ke puskesmas lantaran menderita luka berat pada bagian kepala. Korban diduga tidak mengetahui jika ada kendaraan yang berhenti di tengah jalan dan langsung menabrak bagian pantat truk sebelah kiri hingga korban terpental dan menghantam aspal. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui truk kayu yang disopiri Rudianto, warga Randuagung, Jember, tiba-tiba mengalami pecah ban pada pukul 8 malam dan membuatnya terhenti di tengah jalan. 3 jam berselang tiba-tiba motor milik korban datang dari arah yang sama dan tiba-tiba menghantam bagian belakang truk dan membuat warga sekitar serta sang pengendara truk beserta kernetnya kaget dan sempat memberikan pertolongan kepada korban. Warga sebenarnya sudah mengingatkan agar sopir segera memindahkan truk dari tengah jalan. Namun, karena beratnya muatan, membuat sopir kesulitan memindahkan badan truk ke seberang jalan hingga akhirnya ditabrak dari belakang oleh korban. Kejadian sekitar minggu, sekitar 23.45 di Jalan Bangurejo. Di situ telah terjadi kecelakaan antara truk kontra SPM. Yaitu kronologisnya menurut keterangan saksi awal di TKP, truk karena pecah ban berhenti di tengah jalan. Pada waktu itu pukul 20.00 sudah diminta sama warga setempat untuk mengganti ban secepatnya karena di situ banyak kendaraan yang lalu lalang kecepatan sangat tinggi. Setelah itu berjalan dari arah utara ke selatan sepeda beat tanpa disadari di situ tempatnya sangat gelap menghantam bagian belakang truk tersebut dan mengakibatkan kecelakaan. Ya, terus untuk korban sendiri dan untuk korban sendiri sempat dilarikan ke puskesmas setempat dan mendapat perawatan sebentar lalu meninggal dunia. Saat ini kedua kendaraan sudah diamankan di unit lantas Polsek Gambiran. Sementara itu, polisi sudah memeriksa sopir truk untuk dimintai keterangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid jamek di wilayah Gendo, Kecamatan Sempu, menjadi sasaran aksi pencurian isi kotak amal pada Kamis pekan lalu. Pelaku diduga sengaja memecahkan kotak amal yang terbuat dari kaca dengan menggunakan martil untuk bisa menggondol uang jutaan rupiah. Aksi pelaku pun sempat terekam kamera CCTV masjid dan viral di media sosial. Pemirsa, Masjid Baitul Muqarrabin yang ada di Dusun Gantung, Desa Gendo, Kecamatan Sempu ini mendadak viral lantaran menjadi sasaran target aksi pencurian kotak amal pada Kamis pekan lalu. Video yang memperlihatkan aksi pelaku saat membobol satu kotak amal milik masjid dan tersebar di media sosial tersebut tengah menjadi sorotan warganet Banyuwangi saat ini. Video berdurasi lebih dari 2 menit ini merekam detik-detik pelaku melenggang bebas membobol kotak amal yang terbuat dari kaca serta aluminium tersebut. Nampak pelaku yang mengenakan topi serta jaket berwarna hitam diam-diam mengendap ke dalam serambi masjid.
Kemudian pelaku dengan enteng menyeret kotak amal yang terparkir di depan pintu masjid ke ruang pojok dekat ruang operator. Nampak pelaku mengeluarkan benda mirip martil, lalu mengetuknya ke bagian atas kotak amal yang terbuat dari kaca. Diduga pelaku sengaja memecahkan kaca untuk memudahkannya mengambil uang yang tersimpan di dalamnya. Dan benar saja, rekaman yang diambil dari CCTV milik Masjid Baitul Muqarrabin ini, detik-detik pelaku pengambil uang yang di dalam kotak amal. Setelah itu pelaku berhasil membobol uang senilai jutaan rupiah. Ketua Takmir Masjid Baitul Muqarrabin, Muhammad Hafid mengatakan, jika melihat waktu pada CCTV masjid, pencurian ini dilakukan pada pukul 9:16 waktu Indonesia Barat. Pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu memarkirkan kendaraan di depan pagar masjid. Menurut Hafid, pelaku sempat berkeliling mengitari area masjid untuk memastikan kondisi aman karena saat peristiwa itu berlangsung, suasana samping masjid masih ada kegiatan belajar mengajar anak sekolah TK dan MI. Sebelum pelaku membobol kotak amal, ia sempat mengambil air wudhu berlagak seperti jamaah masjid. Untuk yang terakhir ini, kejadiannya hari Kamis sebelum puasa. Tanggalnya berapa itu ya? Itu pokoknya sebelum puasa, hari Kamis. Waktunya kalau melihat di CCTV itu jam 9:16. Siang. Oh siang? Siang. Itu di MI ini padahal masih rame anak sekolah. Kalau lihat di CCTV itu parkirnya di luar pintu regol. Setelah parkir sepeda, lihat situasi dulu ke MI. Sebelah kan ini gandeng sama MI masjid ini. Kelihatan dari CCTV yang di luar ini kelihatan. Cuman sepedanya parkirnya di luar regol. Jadi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sepedanya. Berarti posisi ini gerbangnya ditutup sebenarnya. Dikunci apa enggak Pak biasanya? Pak? Gerbangnya enggak pernah dikunci sini, Mas. Oh, enggak pernah dikunci. Enggak pernah dikunci gerbangnya. Cuman itu pencurinya setelah parkir sepeda turun keliling lihat situasi ibu-ibu yang nunggu TK itu, habis itu langsung masuk menuju ke tempat wudhu laki-laki. Mungkin pura-pura kencing atau bagaimana, setelah itu masuk sini, itu terekam di CCTV. Langsung dorong ini dibawa ke sebelah sana dipetil. Pihak takmir sendiri memperkirakan uang yang raib di gondol pelaku mencapai 3 juta rupiah. Namun, tidak semua uang kertas maupun receh digondol oleh pelaku. Pelaku hanya mengambil pecahan uang puluhan serta ratusan ribu rupiah. Sehingga masih menyisakan uang jariah sebesar 2 juta rupiah dalam bentuk ribuan. Menurut keterangan takmir masjid, kejadian serupa sudah sering terjadi di masjid ini. Sebelum pihak pengurus melengkapi masjid dengan kamera pengintai pada tahun 2019 lalu. Tercatat sudah 5-6 kali kotak amal Masjid Baitul Muqarrabin dibobol maling. Sekali dibobol, pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah. Pihak pengurus masjid sendiri sudah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, seorang pensiunan guru asal Muncar alami patah tulang usai motor yang dikendarainya menabrak kendaraan yang akan berkelok di Jalan Raya Gambiran pada Senin siang. Kerasnya benturan membuat motor miliknya sempat oleng hingga menabrak pembatas sungai yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Pemirsa, beginilah kondisi motor milik Sunardi, 66 tahun, warga Tapanrejo, Kecamatan Muncar, usai menabrak motor Scoopy di Jalan Raya Gambiran jurusan Genteng pada Senin kemarin. Meski tidak mengalami kerusakan berarti, namun sang pengendara motor yakni Sunardi harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami patah tulang pada kakinya. Pria yang juga pensiunan guru tersebut diduga kurang berhati-hati ketika mengemudikan sepedanya. Pasalnya, pengendara sepeda Scoopy yakni Rida Anggraini, warga Gambiran, sudah melakukan sen saat akan berbelok di jalur tersebut. Namun karena jarak yang terlalu dekat dan posisi Sunardi berada tepat di belakang motor milik Rida,
Sunardi akhirnya tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak dan langsung bersenggolan dengan motor milik Rida Anggraini. Motor Sunardi seketika itu langsung oleng ke kanan sebelum akhirnya laju kendaraannya terhenti setelah menghantam pembatas sungai yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, sang pengendara Honda Scoopy tidak mengalami luka karena posisi motor saat kejadian tidak jatuh ke aspal. Jadi untuk kecelakaan kemarin di Jalan Raya Gambiran antara dua kendaraan Scoopy dengan Yamaha Vision. Jadi untuk kendaraan Scoopy dan Vision sama-sama dari satu arah, yaitu dari arah barat menuju ke timur. Kemudian hendak belok kanan, yang Scoopy-nya di depan, yang di belakangnya adalah kendaraan Vision mendahului. Jadi yang satu belok, yang satu mendahului. Jadi hampir terbentur. Namun karena beda Vision berusaha mengerem sehingga tidak terbentur, cuma bersenggolan. Jadi bersenggolan untuk yang kendaraan Suzuki lolos ke kiri, sedangkan untuk yang Vision-nya oleng ke kanan dan jatuh di sungai, ya, hantam sungai, jadi mengakibatkan luka patah tulang. Demikian. Terus untuk korbannya Scoopy sendiri atau Vision-nya sekarang? Untuk korbannya sudah dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Jadi untuk patah kaki sebelah kanan, demikian. Saat ini kedua kendaraan sudah diamankan di unit Lantas Polsek Gambiran. Sementara, polisi sudah memeriksa kedua pengendara yang bertabrakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, syarat utama perjalanan mudik menggunakan transportasi darat dan laut berupa kereta api dan kapal laut penyeberangan Jawa Bali Pelabuhan Ketapang Gilimanuk adalah booster atau vaksin dosis ketiga. Sedangkan untuk penumpang anak-anak di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin, namun pendampingan harus sudah tervaksin dosis ketiga. Pemirsa, menjelang arus mudik di stasiun Banyuwangi Kota, Banyuwangi, Jawa Timur, menerapkan syarat perjalanan bagi penumpang. Syarat perjalanan bagi penumpang yang jarak jauh wajib sudah tervaksin ketiga atau vaksin booster. Untuk kereta api jarak pendek, penumpang harus tervaksin pertama. Dan untuk anak-anak di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin, namun harus ada pendampingan yang telah tervaksin dosis ketiga. Di stasiun Banyuwangi Kota juga telah disiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk akses digital, melacak sebagian orang yang sudah tervaksin atau belum sama sekali. Sementara itu di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, jalur penyeberangan Jawa Bali juga menerapkan aturan vaksin booster bagi penumpang. Sesuai surat edaran terbaru bahwa penumpang kapal penyeberangan Jawa Bali harus telah bervaksin dosis ketiga atau booster. Dan untuk anak-anak usia 6 tahun ke bawah tidak wajib vaksin, namun harus ada pendampingnya. Sedangkan penumpang yang vaksin kedua wajib membawa surat negatif COVID-19 berupa surat antigen. Dan untuk penumpang yang baru vaksin pertama, wajib membawa surat negatif COVID berupa surat PCR. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kue patola merupakan salah satu jajanan tradisional khas Banyuwangi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Camilan yang memiliki tekstur lembut dan enak ini selalu menjadi idola bagi para pecinta kuliner di saat Ramadan. Jajanan kue patola ini laris diburu para pembeli untuk sajian menu berbuka puasa. Pemirsa, beginilah kesibukan Istifala, usia 54 tahun, yang dibantu bersama 4 saudaranya di Jalan Ikan Bedul lingkungan Kali Asin, Kelurahan Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin petang. Mereka tampak sibuk membuat adonan jajan tradisional yakni kue patola yang siap jual menjelang waktu berbuka puasa. Bagi masyarakat Banyuwangi, kue patola masih dianggap asing terutama bagi para remaja. Patola ini merupakan salah satu kuliner khas Banyuwangi tempo dulu yang bisa Anda jumpai pada waktu bulan Ramadan.
Salah satunya pembuat kue patola adalah Istifala. Ibu 3 anak ini menekuni bisnis kue patola sejak berusia 20 tahun dari orang tuanya secara turun-temurun. Usaha musiman yang hanya dibuka pada bulan Ramadan kini sudah berjalan dan berkembang hingga saat ini. Cara membuat kue patola ini cukup mudah dan sangat praktis. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan-bahan yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti beras yang diolah menjadi tepung, pewarna makanan, garam, dan air. Untuk mengolah kue patola, bahan yang sudah dicampur kemudian dicetak menggunakan cetakan tradisional, lalu dikukus ke panci besar selama 20 menit dengan suhu panas sekitar 100 derajat. Setiap bulan Ramadan biasanya dalam sehari dirinya mampu membuat 40 kg kue patola. Namun, pada tahun ini ia bisa membuat 55 kg kue patola. Peningkatan ini meningkat 15% dibanding tahun lalu dan membawa berkah tersendiri di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, satu bungkus kue patola dijual dengan harga Rp7.000 per lembar yang berisi 15 biji patola. Dalam sehari, dirinya mendapatkan penghasilan sebesar Rp1.200.000. Sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya Bu ya. Ini turun-temurun dari nenek saya, ibu saya, terus saya. Ini jualannya cuma Ramadan? Cuma Ramadan saja, kalau enggak Ramadan enggak laku lah. Enggak laku ya Bu. Ya. Berarti ini makanan khas? Makanan khas bulan puasa. Bulan puasa. Variasi warnanya apa aja Bu? Warnanya itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Iya. Saya bikin tuh kalau sore 40 kilo, kalau paginya 15 kilo. 1 kilonya jadi berapa? 5 lembar daun. 1 kilo 5 lembar daun. Untuk 1 lembar daun berapa Bu? 7.000-an. 7.000. Pembelinya yang beli itu paling orang 15, tapi yang ambil banyak-banyak. Cuma orang 15 saja itu sudah kewalahan. Bu, per hari omsetnya berapa Bu? Omset kira-kira 1 juta. Oh, untungnya saja Iya. ya. Kira-kira 300 lah. Per hari Bu ya? Per hari. Kue patola miliknya banyak dipesan oleh para tetangga, pasar Ramadan dan instansi pemerintah serta swasta yang ada di Banyuwangi. Kemasan kue patola pun memiliki warna yang bervariatif, mulai merah, hijau, dan putih. Makanan yang enak dinikmati saat hangat ini banyak disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Para pembeli sengaja membeli kue patola di tempat ini karena sudah langganan setiap tahunnya. Selain rasanya enak, lembut, serta manis, kue ini juga bisa diberi kuah santan yang dicampuri gula merah dan daun pandan. Selain langka, makanan khas Banyuwangi ini juga dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Iya, sering 1 tahun sekali Bu. Oh sini Bu. Sudah langganan Bu ya? Sudah langganan Bu ya? Enak. Enak rasanya Bu. Ada varian warnanya juga? Iya, 7.000. 7.000? Iya. Ibu dijual lagi atau? Enggak, dimakan Oh, dimakan sendiri ya? Berarti tiap sore beli ke sini Bu ya? Untuk hidangan puasa. buka puasa. Penasaran kan dengan olahan kue patola ini? Anda bisa langsung mencoba sebagai salah satu referensi Anda untuk menu hidangan makanan berbuka puasa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.